Wah, kita lihat penjabarannya pemirsa. Siapa saja yang banyak melakukan kekerasan seksual dari data Komnas Perempuan pada tahun 2019. 765 kasus diantaranya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual merupakan tindakan-tindakan yang merugikan semua orang, baik secara moral maupun material. Lalu, apa hubungannya dengan RUU PKS? RUU PKS adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang dimana ini melindungi semua orang tanpa membedakan gender ataupun umur dari 9 bentuk kekerasan fisik. Cara menjerat pelakunya dan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada para korban. 9 jenis kekerasan seksual yang diatur di dalam RUU PKS adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran. Kekerasan seksual mampu untuk menjadikan siapa saja sebagai korban, entah itu laki-laki maupun perempuan, entah itu anak maupun orang dewasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri belum punya aturan khusus untuk mengatur tentang kekerasan seksual. Itulah kenapa RUU PKS hadir untuk melindungi siapa saja dari kekerasan seksual. Bicara mengenai kekerasan seksual pada umumnya, perempuan sering ditetapkan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Tapi perlu diketahui bahwa kekerasan seksual tidak hanya menimpa kaum perempuan, namun juga menimpa kaum laki-laki dan juga mengakibatkan kerugian secara material maupun moral. Hal ini bisa dilihat pada data KPAI tahun 2018 di mana kekerasan seksual terhadap anak laki-laki lebih banyak ketimbang anak perempuan. Hal ini membuktikan bahwa siapapun itu juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat memprihatinkan. Jumlahnya terus naik secara signifikan dengan berbagai bentuk dan beragam. Komnas Perempuan, lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan melaporkan selama 12 tahun terakhir sampai tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan naik mencapai 792%, bahkan 800%. Sedangkan untuk kasus yang ditangani oleh pengguna layanan tercatat sebanyak 14.719 kasus. Di antaranya, kasus dalam ranah personal ada 75%, kasus dalam ranah komunitas 24%, dan kasus dalam ranah negara sebesar 1%. Untuk kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama sendiri tercatat 421.752 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah istri. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan-tindakan kejahatan seksual melalui pemidanaan pelaku sehingga pelaku bisa jera dengan perbuatannya. Selain itu, melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, hak-hak korban seperti dilindungi, didampingi, dan dipulihkan secara fisik dan psikis bisa terpenuhi. Tidakkah undang-undang yang ada telah mencakup pidana kekerasan seksual? Tidak. Undang-undang yang ada belum mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual. Padahal kita tahu bersama bahwa dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjamin kehidupan bangsa dan warga negara yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, baik dalam ranah privat maupun ranah publik. Maraknya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa amanah konstitusi ini belumlah dipenuhi dengan baik, sehingga negara penting untuk melakukan langkah-langkah konstitusional dalam melindungi segenap warganya. Salah satunya dengan menjadikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai undang-undang yang bisa digunakan aparat hukum dalam melindungi segenap warga, terutama yang rentan seperti perempuan dan juga anak, dari segala jenis tindakan kekerasan seksual.
Rancangan undang-undang ini juga akan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual serta rehabilitasi kepada para pelaku agar ketika kembali ke masyarakat mereka bisa menjadi pribadi yang anti terhadap kekerasan seksual. Kami mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021. Kami mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021. Kami mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021.